Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita jumpa kembali di doa pagi online GKI Samanhudi pada hari Selasa. Dan pada hari ini adalah hari libur. Sebelum kita mengisi liburan kita sepanjang hari ini, mari kita memasuki saat teduh sejenak untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Dalam istirahat malam kami boleh dapat lalui dengan baik dalam pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 47 sampai dengan 51 dan tema kita pagi ini adalah Akulah roti hidup. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita disebut sebagai orang yang berbahagia karena sekali lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Saudara-saudara, ungkapan akulah roti hidup adalah ungkapan atau pernyataan pertama dari 7 pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan akulah dalam bahasa Yunani ego eimi. Keenam lainnya, saudara, adalah dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Kemudian, akulah pintu. Itu disebutkan dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah gembala yang baik. Itu kita temukan dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar yang kita temukan di dalam Yohanes 15 ayat 1. Saudara-saudara, akulah roti hidup adalah pernyataan dan perkataan yang sangat mendasar yang menyangkut kebutuhan orang banyak, yang menyangkut hidup dan mati seseorang. Karena bagi orang Israel, roti adalah makanan pokok atau makanan utama, sama seperti kalau kita misalnya makan nasi begitu ya. Dan tentu kalau tanpa roti atau tanpa makanan, maka hidup pun tidak bisa berlanjut. Jadi yang namanya makanan, dalam hal ini makanan pokok ya, itu pastinya sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak hanya berbicara tentang hidup dalam arti jasmania, tetapi berbicara tentang arti rohani dari hidup itu sendiri, yaitu hidup yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan hidup yang sebenarnya, saudara? Setidaknya ada 2 pemahaman kita. Yang pertama, hidup yang sebenarnya adalah hidup di dalam hubungan yang baru dengan Allah, yaitu hubungan di dalam iman, di dalam ketaatan, di dalam kasih. Hidup yang beriman kepada Allah dalam Kristus. Dan tentu saja hidup yang taat. Dan dalam ketaatan itu kita pun hidup dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Jadi hubungan yang baru dengan Allah di dalam Kristus itu dicirikan dengan hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu iman, ketaatan, dan kasih. Dan tentu kasih ini dimensinya vertikal dan horizontal, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Sedangkan arti yang kedua, hidup yang sebenarnya berarti hidup
dalam persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah berarti hidup yang menempel, yang tidak pernah bisa lepas dari Allah, yaitu hubungan yang hanya mungkin melalui Yesus Kristus. Ibaratnya lepas dari Yesus Kristus, maka tidak seorang pun bisa bertahan, saudara-saudara. Dan tentu dalam hal ini tidak ada orang bisa memasuki hubungan yang baru dengan Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi hubungan dalam hal ini adalah hubungan yang sangat istimewa, yang artinya tanpa Yesus mungkin kita ini memang ada, tetapi tidak hidup. Oleh karena itu, jika Yesus adalah esensi hidup, maka Dia adalah roti hidup. Jadi saudara-saudara, secara sederhana yang namanya kita hidup dalam persekutuan dengan Allah di dalam Kristus itu, yang di dalamnya ada kehidupan, tentu hidup yang kekal, itu ibaratnya seperti ikan di dalam air. Ya, jadi kita di dalam Tuhan Yesus adalah seperti ikan di dalam air, bisa hidup. Tetapi ketika ikan itu keluar dari air, maka ikan itu akan mati. Sama halnya ketika kita keluar dari persekutuan dengan Allah di dalam Kristus, kita juga akan mengalami kematian atau kebinasaan. Maka saudara-saudara, kalau kita renungkan lebih jauh, bahwa kelaparan yang sesungguhnya dari manusia akan berakhir jika kita melaluinya kita mengenal Allah. Ya, jadi kalau misalnya kita mengalami kelaparan dalam arti rohani, ya, itu kelaparan itu akan berakhir, saudara-saudara, ketika kita mengenal Kristus. Dan tentu setelah kita mengenal Kristus, kita mengenal Allah, maka jiwa kita yang mengembara dan berlelah-lelah, saudara-saudara, pada akhirnya akan menemukan perhentian, dan hati kita yang lapar pun dikenyangkan di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pernyataan Yesus, "Akulah roti hidup," adalah diucapkan setelah Dia memberikan makan kepada 5.000 orang. Melalui pernyataan ini Yesus ingin mengatakan begini, saudara, bahwa segala keperluan manusia aku cukupi. Orang yang menerima pengajaranku dan percaya bahwa akulah korban pendamaian akan puas jiwanya, dan dosanya diampuni, dan ia akan hidup selamanya. Saudara-saudara, jika pada peristiwa di padang gurun, ya, kalau kita mengingat misalnya perjalanan orang Israel di padang gurun, maka pada waktu itu umat Israel mendapatkan mana. Dan apa yang didapatkan oleh umat Israel itu pada dasarnya, saudara-saudara, tidak memuaskan, karena mereka akan lapar lagi. Maka di dalam Yesus yang adalah roti hidup itu, kita tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, karena Yesus memuaskan, karena Yesus memberikan kepuasan hidup, baik hidup secara jasmania maupun secara rohani, hidup di dunia ini maupun hidup kekal. Oleh karena itu, kehadiran Yesus seharusnya dapat memberikan kita kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Namun saudara-saudara, kenyataannya kalau kita mau jujur, saat kita menjalani hidup misalnya dalam keadaan yang terasa berat, maka kita akan mengalami perasaan mungkin sendiri dan merasa ditinggalkan. Atau mungkin ketika kita menghadapi kehidupan yang mengalami banyak kehilangan, ya, apakah itu kehilangan pekerjaan, atau mungkin kehilangan pendapatan, atau mungkin kehilangan orang-orang yang mengasihi dan yang dikasihi kita, ataupun kehilangan-kehilangan lainnya, saudara, maka pada saat itulah kita akan mengalami kesedihan. Atau mungkin ketika kita mengalami kekecewaan di dalam hidup ini, maka saudara, kita tidak jarang kehilangan iman dan juga kehilangan pengharapan di dalam Kristus, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan, seperti orang-orang Israel di padang gurun yang pada waktu itu selalu berontak dan selalu tidak puas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai pergumulan kita, Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup bukan hanya roti duniawi saja, saudara-saudara, tetapi misalnya seperti yang dialami oleh nenek moyang Israel melalui roti mana,
di mana Tuhan berikan itu untuk mereka bisa bertahan hidup, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup itu menegaskan bahwa sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, seperti tadi kita baca dalam Yohanes 6 ayat 47. Jadi ikut Tuhan itu bukan persoalan Tuhan itu akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani saja, tetapi kebutuhan yang sebenarnya, yang sangat esensi, yang sangat pokok, yaitu hidup kekal itu pun, maka ada dalam jaminan Tuhan Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Saudara-saudara, tentu di dalamnya juga kita mengalami hidup dalam sukacita. Hidup yang diberkati, yang tiada akhirnya di dalam kerajaan Allah. Sekarang dan selamanya. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus yang adalah roti hidup itu, saudara, maka hidup kita akan kuat. Bukan, sekali lagi, bukan hanya persoalan jasmani, tetapi juga kita akan terus sampai kepada tiba saatnya mengalami sebuah kehidupan kekal, kehidupan di dalam kemuliaan kekal. Dan selama kita hidup bersama dengan Tuhan, saudara, yang adalah roti hidup, maka hidup kita pun akan powerful, akan terus tegar dalam menghadapi berbagai pergumulan di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saat kita percaya kepada Yesus, bukan hanya Dia sebagai anak manusia, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup, yang memberikan kehidupan kekal, ketika kita memiliki iman dan relasi yang kuat dengan Tuhan Yesus, maka saudara-saudara, kita akan memperoleh kehidupan itu sendiri, yaitu kehidupan yang sebenarnya. Sekali lagi, bukan kehidupan hanya di dunia, tetapi kehidupan kekal dalam arti janji surgawi, di mana kita bersama ada di dalam kemuliaan kekal. Saudara-saudara, kita akan memiliki kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi segala permasalahan dalam pergumulan hidup kita. Di dalam Kristus, kita memiliki persekutuan yang sejati dan daya hidup karena Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Mari kita selalu ada dalam persekutuan yang benar, ada bersama dengan Tuhan, dan selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, di mana Dia adalah roti hidup yang terus akan memberikan kepada kita kehidupan, bukan hanya di dunia ini, dalam pemeliharaannya, tetapi juga kehidupan kekal yang dijanjikannya. Kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah meneguhkan kami bahwa Engkau adalah roti hidup. Di dalam Engkau kami tidak lagi akan mengalami kelaparan. Di dalam Engkau kami ada di dalam pemeliharaan kekal. Dan di dalam Engkau kami juga selalu ada di dalam keadaan yang puas, bukan saja ketika kami terikat kepada kebutuhan jasmani, tetapi juga secara rohani kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara umat Israel di padang gurun, maka pada saat ini Tuhan memelihara kami di dalam keadaan di mana kami terus ditopang dan juga disertai dalam keadaan apapun, termasuk ketika kami sedang menghadapi berbagai pergumulan. Kami amini dan imani bahwa di dalam Kau ada kehidupan yang sebenarnya. Dan oleh sebab itu biarlah kami terus diteguhkan dalam iman, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan berbagai pergumulan, dengan tetap setia mengikut Tuhan, dan tetap kami, jiwa-jiwa kami mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan, karena di dalam Engkau ada kemenangan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, bagi yang sakit maupun dalam pergumulan lain, biarlah kiranya Tuhan terus tolong dan Tuhan menopang, sehingga mereka semua dan juga kami yang sedang dalam pergumulan boleh senantiasa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, kami serahkan segenap kehidupan kami, khususnya dalam kami mengisi hari libur sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat melewatinya dengan penuh kegembiraan. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Kristus, Sang Roti Hidup, yang senantiasa memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terpujilah namamu Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pagi saudara-saudara dan selamat berlibur. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.